Halo Sobat Biru, kembali lagi di Deru Biru Podcast, podcast official dari BEM Teknik Universitas Brawijaya. Aku Ria dari Teknik 2022 Dan aku Rehan dari Teknik 2022. sebagai host dari podcast di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita udah ngundang narasumber yang pastinya keren banget. Dan beberapa waktu lalu baru saja menyelesaikan kegiatan besar yang ada di teknik. Wah, Ya. siapa Tuhan? Nah, gini Ri, kita sambut dulu aja sekarang. Ada Mas Oke. Arik dan Mas Dimas. Halo, Halo Mas Arik, halo Mas Dimas. Selamat datang. Halo Mas. Halo. Halo Mas. Lagi puasa ya? Lagi puasa. Akhirnya podcastnya jalan lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah 3 bulan ya Mas ya. Iya. Podcast keberapa? Podcast Podcast kedua. kedua. ini. Oh, iya. Podcast kedua kali ini. Bagus. Ya. Gimana ya Mas kabar Mas Arik dan Mas Dimas ini? Buat saat ini. Boleh Arik dulu deh. Mau nggak Mas? Lapar sih puasa. Lapar ya puasa. Oh, emang puasa, Mas? Puasa. Alhamdulillah. Akhirnya berpuasa gitu ya Mas ya. Iya, menjalankan alhamdulillah. kewajiban Iya, ya. menunaikan rukun Islam ketiga. Emang ada? Iya, ketiga. Oh, iya, iya, Ketiga. iya. Oke. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh. Baik. Kalau Mas Dimas nih gimana, Mas? Ya. Kalau aku ya mungkin nggak jauh beda sama Arik ya. Baik. Baik. Sehat, puasa juga hari ini. Puasa juga. Terus ya lumayan sibuk akhirnya ini. Tapi ya setelah 3 bulan yang lalu kan sibuk banget kan. Sekarang udah agak nggak sibuk lah. Agak nggak sibuk Agak nggak ya sibuk. ini. Oke. Oke, berarti kesibukan saat ini mungkin agak kurang ya Mas ya daripada awal tahun lalu. Ya mungkin. bisa dibilang kayak gitulah. Iya. Awal tahun ini kalau lebih Awal tahun ini lebih berkurang karena kan kita juga mungkin sibuknya paling apa lah. Paling cuman kuliah gitu-gitu doang. Oh, untuk saat ini ya. Saat ini. Kesibukan saat ini berarti cuma kuliah. Iya, kuliah aja. Kalau organisasi gitu Mas? Atau panitia apa gitu? Kalau sekarang sih udah kosong ya. Cuman mungkin yang agak berat ya 3 bulan yang lalu gitu. Oke. Ya 3 bulanan yang lalu lah kurang lebih. Tapi sekarang agak santai ya. Oh, udah santai. Di awal tahun yang udah berat. santai. Iya, udah santai. Kalau boleh tahu ya Mas ya, Mm-mm. awal tahun yang berat itu maksudnya gimana Mas? Ada apa tuh di situ tuh? Awal tahun kemarin itu kan aku sama Dimas kan ngurus kegiatan KKM. Ya kegiatan itu kan berat banget gitu loh. Jadi ya wajar aja kita kecapean ya ya sibuk banget lah walaupun libur pada saat itu. KKM. Apa Iya. ya itu KKM? Iya. KKM itu apa sebenarnya Mas? Mau siapa? Arik boleh? Oke. Oke, Ya, boleh. Arik. jadi ini aku dikit doang, ntar ditambahin dia. Oh ya, boleh Mas. Jadi KKM itu pada dasarnya kemah kerja mahasiswa. Kemah kerja mahasiswa ya. Iya. Apa itu Mas? Boleh dijelasin lebih dalam? nggak? KKM ini intinya kan diselenggarakan oleh FTUB kan. Oke. Nah, Oke. kita di sini dasarnya itu kan pada Undang-Undang nomor 11 atau 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Iya. Yang menjelaskan kewajiban dari perguruan tinggi itu kan ada 3. Oh, iya. Dari Tridharma perguruan tinggi kalau Iya. bisa tahu, pendidikan, terus penelitian sama tentang pengabdian masyarakat. Nah, dengan kegiatan itu KKM ini kan juga sebenarnya ada sangkut pautnya dengan pembinaan yang ada di Fakultas Teknik kan. Nah, jadi kita ini membina itu bukan gimana caranya orang ini bisa menjadi mahasiswa teknik, tapi ketika dia menjadi mahasiswa teknik, apa yang bisa dia berikan ke masyarakat. Makanya dari 2 hal tersebut ada kegiatan KKM ini. Waduh, keren banget ya kegiatannya. Iya, Ri. Berarti benar-benar ini kegiatannya untuk mengabdi kepada masyarakat ya Mas? ya? Betul. Dan nanti dampaknya juga untuk masyarakat. Oh iya, jelas. Oh, berarti dampak-dampaknya nanti dirasakan oleh masyarakat ya? Iya, Dengan dirasakan. dampak secara langsung lah. Hmm. Merasakan masyarakat. Oke, kalau misal dari Mas Dimas sendiri, apa kesibukannya itu Mas? Iya, kesibukannya ya sama lah sama Arik. Bagiannya kan juga bagian KKM. Oh, bagian KKM juga Bagian berarti KKM ya? juga. Oh. Arik, tapi Arik mungkin lebih menanggung jawab ya kemarin ya. Iya. Orang yang menanggung jawab KKM kemarin. Orang yang menanggung jawab ya? Ya, mungkin bisa Di diceritakan. spill Mas, Iya. apa nih Mas? Bisa nggak sih Mas di spill gitu? Ya sebenarnya semuanya sama-sama punya tanggung jawab ya Oke. kan. Siapapun yang jadi panitia
pasti punya tanggung jawabnya sesuai porsinya masing-masing. Cuman aku kebetulan punya tanggung jawab yang lebih lah dari teman-teman panitia yang lain. Kurang lebih kayak gitu. Dia pun juga sama. Kan kalau dia kan lebih bertanggung jawab dalam mengatur acaranya kan. Acara yang kayak gimana. Soalnya gak mungkin ada kegiatan yang sukses kalau acaranya ini gak goal. Acaranya ini gak sempurna. Kalau misalnya gak ada dia, rusak. Aduh, penting nih berarti nih Sangat jabatannya penting. nih. Ya, dua orang penting ya di Dua depan orang kita hari. penting. Aduh. Berarti aku tebak-tebak nih Mas Arik jadi ketua pelaksananya nih pasti. Dan Mas Dimas sebagai kepala bidang acaranya dong. Bener gak nih Mas? Ya, Ya. kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu ya, Oh, kurang lebih kayak ya, gitu. Kurang lebih kayak Ya. gitu. Oke, boleh. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau boleh tahu nih Mas, kegiatan KKM sendiri tuh yang sasarannya itu siapa sih? Kalau sasaran dari kegiatan ini dari mahasiswa baru, Oh, mahasiswa baru. Fakultas Teknik 2023. Oke. Terus kalau dari itu kan sasarannya sudah dari mahasiswa baru kan Mas. Dan sebenarnya fungsi dari KKM ini sendiri itu buat peserta dan panitianya tuh apa aja ya Mas ya? Kalau fungsi untuk peserta dan panitianya itu ada banyak. Kan kalau dari peserta, karena tadi aku udah mention ini kebutuhan untuk pembinaan mereka, artinya ya mereka harus menggugurkan kewajibannya dengan melaksanakan pengabdian. Saya kan KKM ini kan pembinaan dengan bentuk pengabdian, kurang lebih seperti itu. Nah kalau untuk panitianya ya gimana dari panitia KKM ini bisa mengabdi kepada masyarakat juga secara langsung. Dan itu pun juga ada ada banyak hal lah yang diurus oleh panitia juga pada saat itu. Jadi seperti itu ya Mas ya, Iya. untuk soal fungsi dari KKM itu sendiri. Kalau boleh tahu nih Mas, kan KKM itu kan pasti persiapannya cukup lama ya Mas ya. Mungkin sampai beberapa bulan atau bahkan mungkin beberapa tahun gitu ya Mas ya. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk KKM yang sekarang itu mendapatkan gambaran-gambaran besarnya tuh dari mana ya Mas? Kalau KKM tahun ini? Kalau aku ya. Ya. Kalau dari POV aku, kita ini ngelihat gambaran kegiatannya itu dari 5 KKM sebelumnya. Dari 5 KKM sebelumnya. Soalnya kan KKM yang kami pegang ini kan KKM ke-44. Ya kita lihat dari KKM yang ke-39 kan ada banyak itu. Kita bisa ngobrol, berkomunikasi sama Mas Mbak sebelum-sebelumnya, atau enggak kita bisa lihat juga dari berita-berita. Nah, hasil evaluasi dari KKM pada saat itu kita jadikan masukan supaya gimana sih bikin KKM yang emang dibutuhkan oleh mahasiswa zaman sekarang, oleh mahasiswa teknik zaman sekarang, kayak gitu. Berarti KKM ini tiap tahun ya Mas agendanya dilaksanakan? Kalau tiap tahun sebenarnya itu terserah, nggak ada ketentuannya, karena kan kalau kita lihat teknik itu kalau nggak salah udah 60 tahun kan. Iya. Ya kalau nggak salah, cuman KKM ini kan 44 kali, artinya ada 16 tahun di mana teknik itu tidak ada kegiatan KKM. Jadi ya sebenarnya ini sebuah tradisi, tapi emang biasa dilakukan, cuman bukan berarti harus dilakukan. Oke. Kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Dimas sendiri? Ya mungkin aku bisa nambahin dikit ya. Setiap bisa kita bilang tuh memang dibutuhkan setiap tahun ada KKM. Tapi nggak mesti harus KKM. Toh kita belajar ke belakang juga ada beberapa tahun yang dekatan sama tahun kita ini juga nggak menggunakan KKM, diganti wadah. Karena mungkin itu nggak seberapa itu nggak seberapa mendukung lah buat keadaan yang ada pada tahun itu. Bisa dibilang seperti itu. Makanya lebih relevan kalau kita ganti dengan wadah yang lain, bisa dibilang seperti itu. Kan juga aku mengartikan juga kalau misalnya KKM sebuah wadah pembinaan, yang dimana wadah pembinaan bentuknya yang dibilang kayak Erik tadi, wadah pembinaan yang dibentuk dengan wadah pengabdian masyarakat tadi. Yang penting tujuannya tersampaikan ya. Ya, Betul. Tujuan dari KKM sendiri ya, pengabdian kepada masyarakat ya. Kalau boleh tahu Mas, untuk yang pertanyaan sebelumnya aja, kalau dari Mas Dimas sendiri gimana? Gambaran-gambaran KKM itu Mas? Oh ya. Kalau gambaran-gambaran KKM, kalau dari aku sendiri yang mungkin orang yang diamanahi dalam posisi untuk merancang kegiatan acara itu, kalau aku ya belajar dari mas mbak yang terdahulu.
mungkin ya dari Mas Mbak, dari yang paling tua 2017, 2018, 19, 20. Aku juga mencari gambaran lah, mencari pandangan mereka. Cocoknya dibawa kemana, enaknya dibawa kemana. Terus buat itu juga aku juga berusaha survei objek juga. Karena kan sebelumnya kan sudah bersentuhan juga tuh. Iya. Dengan mahasiswa barunya kita udah lihat juga, oh ya ternyata KKM tahun ini itu cocoknya dibawa ke sini. Dan juga aku juga belajar juga dari evaluasi juga kegiatan KKM yang sebelumnya, sebelum tahun sekarang. Oke. Di tahun 2023 ya? Iya, 2000 KKM ke-43 ya. Ke-43. Bisa dibilang. Oh, berarti itu dari evaluasi sebelumnya ya, Ya, Mas, ya, betul. yang menjadikan KKM tahun ini itu berjalan dengan lancar ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kurang lebih kayak gitu. Soalnya ketika kita ngelihat evaluasi KKM, terkhusus pada KKM setahun sebelumnya yang ada kejadian yang tidak diinginkan lah, yang ada apa namanya, ada Tragedi lah. tragedi yang banyak dari teman-teman 2022 ya, yang kena diare, itu jadi salah satu beban yang harus kami pikul. Ini gimana caranya supaya KKM 44 ini bisa benar-benar sesuai dari segi tujuan dan dari segi cara mencapai tujuannya. Oke. Berarti bisa dibilang semuanya ini berjalan dengan lancar ya, Mas ya. Dari evaluasi yang udah Mas Dimas sama Mas Arik laku ini, berarti sampai saat ini bisa dibilang lancar ya. Ya. Terus mungkin aku nambahin dikit lah. Oh ya. Itu kan nggak jauh-jauh juga kemarin KKM tahun ini kita sebagai panitia juga, panitia mahasiswa kita berkolaborasi juga sama panitia pihak birokrasi. Mungkin dengan bantuan mereka ya banyak membantu banget ke kita. Iya. Banyak jaminan banget dari mereka. Mereka sendiri kan juga pengen mengembalikan KKM juga. Selain seperti itu. Oke. Mas Ari kan sempat mention ya tadi, Iya. kalau KKM tahun sebelumnya itu sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kira-kira penyebabnya itu apa sih, Mas? Kalau sepengetahuan aku intinya ada kurang koordinasi dengan pihak desanya. Oke. Dan hal itu yang ngebuat dari Bapak Ibu yang ada di dekanat itu sangat peduli dengan catering konsumsi. Sekedar informasi, biaya untuk makan ini Gede banget. kebutuhan kedua terbesar gitu di KKM tahun ini. Karena ya memang kita harus mengutamakan gimana sih orang itu bisa survive di lahan yang emang lahan itu bukan lahan untuk ditinggali manusia, ya kan? Soalnya kan itu kan lahan kosong, bukan kayak tinggal di kontrakan atau di kos. Dan kita juga berorientasi dari panitia itu gimana caranya sebelum orang-orang ini mengerjakan proyek, sebelum Aba ini mengerjakan proyek, kita harus menjamin terlebih dahulu kebutuhan dasar ini apakah sudah terpenuhi atau belum. Oke. Jadi evaluasinya seperti itu ya, Mas, yang Betul. dilakukan. Oke. Tadi bahas tentang proyek nih, Mas. Emang di KKM tuh ada proyek ya, Mas? Oh iya, kalau mengabdi Iya. kan iya. Kira-kira proyeknya tuh apa aja sih, Mas? Bisa diceritain? Kalau proyek itu kan kita ngebaginya ada dua dari yang melakukannya kan. Ada proyek putra sama ada Proyek proyek putri. Kalau proyek putra itu ada pembangunan drainase, terus ada pembangunan apa namanya pemasangan paving, terus ada juga pemasangan PJU, tiang PJU, terus ada juga penghijauan. Terus kalau untuk keputusan itu ada tiga. Sosialisasinya itu ada ekoenzim sama ekobrik. Terus ada pelatihan dari keterampilan juga. Oh, berarti ada banyak banget ya, Banyak Ria. banget. Bermanfaat banget ya. Iya. Iya. Nah, kalau singgung soal manfaat tadi, manfaatnya apa, Mas? Dampak yang didapetin bagi sasarannya itu apa ya, Mas ya? Kalau kita tinjau dari masyarakat desa ya sebagai sasaran pengabdian kita, jujur ketika kita coba ke desanya, ada desa Ketindan ini kan diarahkan untuk menjadi desa wisata, kawasan desa wisata. Kalau dari peraturan-peraturannya. Tetapi desa ini masih butuh pembangunan di bidang infrastruktur dasar. Contohnya ya kayak tadi PJU ya kan, terus jalan paving. Dan ketika kita ke sana untuk survei pertama kali, jujur jalannya itu tidak rata, masih tanah. Ada sebagian jalan yang masih tanah dan disitulah yang kami coba untuk paving.
Jadi kami ada di sana untuk menjawab segala permasalahan yang ada dari masyarakat desa. Tiang PJU pun juga karena di situ memang dari pihak desa mau merencanakan dipasang PJU, ya kita ngebantu. Mungkin bantuan kita tidak seberapa untuk kebutuhan pariwisata dari desa wisata tersebut, tetapi setidaknya ada yang bisa kita lakukan dalam menuntaskan kewajiban kita dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Menurutku seperti itu. Kalau menurut Mas Dimas sendiri? Ya, kalau menurutku sendiri ya manfaat yang bisa dapat sama warga-warga di sana selain kalau misalkan tadi warga desa udah disebut sama Arik lah ya. Kita sebut ke sasarannya aja, manfaat yang bisa dapat sama sasarannya. Oke. Mungkin terkait misalkan pengajaran, sosialisasi, terus proyek-proyek. Ya, mereka hanya diajarkan hal-hal dasar. Tapi yang kita tekankan di situ mereka belajar tentang mungkin terkait mentalitas. Oke. Ataupun sense of belonging bersama teman-temannya, rasa dari kebersamaan dari mereka sendiri bersama satu komunalnya itu. Nah, mereka nanti bisa merasakan kayak, oh ya harusnya aku bisa belajar, aku bisa lebih banyak bersyukur. Iya. Aku hidup di dunia yang enak, sedangkan orang-orang di sini banyak yang kekurangan. Dan kita ajarkan di situ. Itu mungkin bisa kita sebut sebagai esensi dari KKM lah, sedikit esensi dari KKM, mungkin kayak gitu. Oke. Jadi bisa bikin bonding mereka juga. Oh itu iya, bisa itu sangat terlihat itu kemarin. Kalau misalnya teman-teman datang, sangat terlihat jelas. Saling bantu membantu ya. Saling saling bantu membantu bantu-membantu. dari oper-operan paving ya kan, oper-operan alat. Terus nanam bunga, banyak lah yang mereka lakukan. Oh, berarti sama dengan slogan dari teknik seperti biasa ya, Iya, solidaritas ya. solidaritas. Betul. Solidaritas kekeluargaan lah gitu. Oh ya Mas, aku mau nanya soal ini nih, kestrugglean. Kan Mas Arik sama Mas Dimas kan adalah seorang panitia kan, seorang panitia KKM dan pemegang jabatan besar lah. Aku mau nanya tentang kestruggleannya dong, kestrugglean jadi panitia KKM. Struggle ya. Iya. Kalau yang aku rasakan dari posisi aku, Iya. pertama permasalahan koordinasi dari eksternal ataupun internal. Eksternal itu kan biasanya yang kadang miskom ini kan dari pihak Bapak Ibu birokrasi. Karena memang dari Bapak Ibu birokrasi kadang sudah memiliki plan dan dari kami pun juga sudah ada plan. Cuman apapun masalahnya selalu kita diskusikan bersama-sama. Kita cari jalan tengahnya. Tapi karena ini kejadiannya mepet ya, makanya itu seakan-akan kayak jadi masalah yang besar untuk koordinasi. Karena kan persiapan KKM ini kan bukan cuman kayak lahan dapat atau apa, tapi banyak kegiatan sebelum itu. Kayak dari ngumpulin barang, ngecek barang dan lain-lain, belum lagi pendataan maba. Kan kita mau memastikan kalau pendataan maba ini yang paling krusial untuk persiapan menurut aku ya kalau sisi eksternal. Karena kan kita membagi menjadi 3 kategori. Pertama yang ada low risk, terus ada medium risk, sama ada high risk yang terkait penyakit. Oke. Ya, untuk berkaca dari kejadian tahun lalu kan, karena lahan yang ada di Ketindan ini cukup dingin. Sore itu kita jam 4 itu udah ada kabut itu, entah hujan atau enggak hujan di sana. Oh, berarti jam 4 sore itu berarti udah dingin ya Mas ya? Iya udah dingin. Gak ada aku keringet di sana. Wih. Wah. Emang siang pun juga seterik-teriknya juga dingin. Enak berarti ya Ria. Iya, nggak Enak. kayak dulu ya. Ya. Tapi untungnya sih waktu itu ya, lihat cuaca BMKG 4 hari itu hujan angin badai lah, kayak hujan badai gitu, ramalannya kayak gitu di BMKG. iya. BMKG. Hmm. Tapi Prediksi di hari BMKG. H? Hari H nggak hujan sama Nggak sekali. ya. Cuman gerimis saja. Keren. Entah itu direstui sama Tuhan atau gimana nggak tahu ya. Soalnya aku yang ngurus pawangnya itu. Enggak. Boleh. Cuman Oh, ya bener, itu Kak. tadi koordinasi dari eksternal. Terus kalau dari internal karena ini butuh banyak cakupan yang harus dikerjakan, entah dari segi persiapan lahan, lalu dari segi pembinaannya juga kita harus mikirin mau kayak gimana, dan dari segi persiapan teknis dan proyeknya ya banyak sekali. Dan kita itu kan sebenarnya persiapannya mepet, cukup mepet lah kalau aku lihat ya. Jadi kita di sini kebingungan dan itu ngebuat orang-orang ini yang jadi panitia, apalagi panitia inti itu merasakan kecapean, ngerasain burnout pada saat itu. Karena ini kadang mau ada ini tapi duitnya belum turun lah dan segala macam ya, hal kayak gitu.
Oke, paham. Hmm. Saya juga pernah ngerasain jadi panitia itu seperti itu, Mas. Iya. Bapak juga duit belum turun tuh, itu yang Susah susah. banget. Iya. Ya, itu yang susah ya. Apalagi KKM dengan pengabdian yang pasti anggarannya kan. Gak Iya. main-main itu. Iya. kan. Apalagi di luar universitas kan itu. Betul. Kalau tantangan mengkomunikasikan ke maba-maba gitu kira-kira ada nggak sih Mas? Kayak mereka Nah, males itu- ikut atau Boleh aku jawab itu ya? Aku mau jawab sedikit. Oh iya boleh. Tantangan komunikasi itu ada pada saat itu, sempat ada miskom juga. Karena kita kepulangan maba itu kita percepat pengumumannya. Jadi kasarannya di akhir Desember, akhir Desember kita baru ngumumin, tapi orang-orang kondisinya habis UAS udah pada balik. Oke. Nah, Oh, terus oke, kita oke. komunikasi, kita diskusiin, keputusannya tanggal 5 Januari udah di Malang ya lagi. udah di Malang untuk melakukan segala jenis persiapan untuk KKM ini. Karena kan KKM itu kan butuh persiapan fisik, entah dari kebugarannya atau megang alat. Megang alat itu kan nggak main-main, ada tekniknya. Kalau misalnya salah atau apa, kepleset apalagi di lahan kan, bahaya ya. iya bahaya, nanti kita yang kena gitu kan. Iya. Cuman karena terlalu dadakan ya banyak lah gelombang apa namanya, kayak mempertanyakan ini kegiatannya gimana. Tapi setelah ada komunikasi dengan birokrasi juga dan ada peraturannya dan surat keterangan kalau misalnya ada kegiatan yang segini, ya pelan-pelan meredam. Dan dari maba-maba pun juga pelan-pelan memahami kenapa disuruh cepat-cepat, karena memang persiapannya ini ya tidak main-main. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Oke. Jadi Mas dari Dimas. Dimas. Ya, kalau Ari kan itu dari luar ya, dari bungkusannya. Ya. Kalau aku mungkin lebih main ke dalamnya. Soalnya kan mungkin di bidangku sendiri kan itu yang langsung bersentuhan mungkin sama teman-teman masa baru. Jadi kalau aku juga menekankan juga ke teman-teman panitia yang ada di bidangku sendiri, itu sering-sering lah kita baca artikel-artikel psikologi. Kita bisa lagi gitu. Soalnya siapa yang mau datang pas liburan? Iya, benar. Kalau nggak karena oh iya temanku aja ikut, masa aku nggak ikut? Saling ngajak lah. Lah itu aku coba buat mengomunikasi maba. Itu kan juga nggak jauh-jauh juga ada track record KKM yang seperti itu. Pasti kan entah dari orang tuanya atau dari mananya, dari pihak-pihaknya mereka kan pasti wah nggak usah Takut KKM, gitu, takut iya. lah, ada ketakutan. Ya. Justru yang berusaha aku tanamin kemarin ke teman-teman masa baru itu gimana caranya kamu bisa yakin soalnya kamu menjalankan tanggung jawab. KKM itu sebuah tanggung jawabmu. Karena di pembinaan kan KKM sendiri itu merupakan tanggung jawab yang mereka miliki sebagai mahasiswa baru itu. Jadi gimana caranya ini harus kamu lakuin dan gak ada penggantinya. Oke. Otomatis mau nggak mau mereka harus lakuin. Oke. Karena pun jangankan mahasiswa baru, kita aja panitia juga mengorbankan waktu liburan. Apalagi buat sasarannya. Jadi harus mau rela berkorban lah. Jadi Oke. Tadi nyenggol dikit soal orang tua ya, Mas. Ya. Nah, Ya. itu kalau misal ada orang tua, emang ada orang tua yang itu ya, Mas ya, yang komplain atau Ya, kayak kayak ngerasa KKM nih Apa bikin sih sakit gunanya aja gitu? ya, kayak bikin sakit aja berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. trust issue lah mereka. Ya. gitu. Oh, Ya, ya. Ada atau enggak, Mas? Sebenarnya kalau trust issue karena KKM sebelumnya, kalau kejadiannya sebenarnya nggak ada kalau dari orang tua. Oh, enggak ada. Iya, nggak ada. Dari anak-anaknya tahu, tapi nggak ada orang tua yang kayak protes, kayak ngungkit-ngungkit kejadian tahun lalu, itu nggak ada. Tapi paling kayak ini kenapa baliknya cepet banget, kayak gitu. Oke. Lebih Iya. ke waktunya. Iya, ya. lebih ke waktunya aja. Kalau misalnya ada yang ngungkit sebenarnya nggak. Kalau cerita di Maba, iya cerita di Maba jadi bahan bercandaan mereka kan. Kalau yang aku dengar juga dari beberapa teman-teman aku. Tapi kalau dari orang tua ya aman untuk soal itu. Soalnya kan dari kita pun juga menetapkan standar-standar kayak dari riwayat kesehatan dan lain-lainnya. Oke. Paham. Terus, kalau menjadi panitia itu kan hal yang sebenarnya bisa dibilang riskan ya, Mas, ya, untuk suatu kegiatan yang sangat besar mungkin. Nah, pasti di sini ada hal-hal yang berkesan lah, hal-hal cerita-cerita yang menarik dan berkesan. Nah, kalau dari Mas-mas ini, Mas Arik dan Mas Dimas ini pasti ada kan waktu KKM itu? Yang hal paling berkesan menurut mas-mas gitu. Iya. paling berkesan
ada 6 hari nggak mandi. 6 hari nggak mandi. Waktu ya? persiapan sih tapi. Waktu persiapannya. Persiapan. Berarti waktu pelaksanaannya mandi. Tetap mandi. Oh, Itu kan pelaksanaan mandi pasti. hari pertama kan gerimis kan. Iya. Oh, iya. Oh, mandi Kalau hujan baju itu udah basah iya. nggak betah udah. Iya. Udah itu harus mandi dah itu. Oh, harus mandi ya. Tapi kalau pas persiapan tuh tidur kampus. Iya, Seminggu tidur nggak di pulang. kampus, bersahabat dengan kutu-kutu. Paling hal yang nggak paling mandi penting. tapi buat sucikan diri wudu ya. Wudu Iya. nggak tinggal. Masya Allah. Tapi sholat. Tetap sholat. Sholat. Ya. Kan wudu ya. Alhamdulillah. Kan sebagai KBMT yang punya sifat religius kan. Betul. 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 Bisa. Oke, kalau dari Mas Arik sendiri mungkin. Kalau pengalaman yang paling berkesan menurutku, jujur setiap detik aku menjalankan tugas sebagai panitia di KKM itu sangat berkesan. Asik. Khususnya pas waktu itu aku pergi ke kantor desa. Itu momen yang paling berkesan menurut aku karena kita mempresentasikan proyek-proyek kita seperti apa. Lalu pas ibu kepala desanya ini memberikan feedback, itu kayak berat gitu. Maksudnya berat, segala tanggung jawab emang berat, tapi menurutku yang paling berat itu yang benar-benar menyentuh keperasaan aku itu pas dari kepala desa, kayak dari masyarakat ini minta tolong. Dan siapapun yang punya hati nurani pasti bakal kesentuh lah. Oke. Makanya aku ngerasa tanggung jawab KKM itu kayak oh ini pertanggungjawaban kita ini ke masyarakat ini. Kalau misalnya kita salah atau apa, masyarakat atau apa, oh bisa kena sial. Oke. Karena doa orang yang terzolimi kan. Iya, betul. Iya, aku selalu percaya hukum Religius itu. banget ya. Iya, sangat religius ya nih Mas Arik dilihat-lihat nih. Kalau dilihatnya Mas Dimas juga sangat religius nih pastinya. Kudu mulu Wudu, oh ya, selalu wudu ya. selalu. Berarti selalu sholat. Masya Allah Amin. banget ya ini Masya mas Allah kita banget. ini. Keren. Nah, Mas, sebelum melangkah lebih jauh lagi ya, aku mau nanyain beberapa hal lagi soalnya sebenarnya. Oh iya. Tentang kalau menurut Mas Arik dan Mas Dimas nih, kesan-pesan KKM tahun ini tuh gimana, Mas? Kesan dan Kesan-pesan. pesan. Ya. Kesan-pesan mungkin aku dulu ya, Rik, ya? Iya. Ya, boleh. Kalau kesanku KKM tahun ini ya. Ya. KKM tahun ini banyak lah. Mungkin dari sisi mahasiswanya. Dari sisi mahasiswanya KKM tuh benar budaya yang bagus. Tapi perlu kesadaran penuh. Oke, kesadaran dari mahasiswa barunya ya. Entah dari mahasiswa barunya, entah dari mas mbak panitianya, Oke. entah dari teman-teman mas mbak panitianya juga, entah dari juga pihak birokrasi. Iya. Mungkin bisa jadi pihak birokrasi atau juga ya dari teman-teman yang lainnya, dari semua pihak di KKM. Kalau misalnya KKM mau ada lagi, aku titip itu kesadaran penuh. Oke. Soalnya yang aku rasakan selama KKM mungkin juga nambahin tadi apa namanya, yang mengesankan lah. Aku sama teman-teman di bidang acara mungkin yang berkali-kali bersentuhan sama mahasiswa baru, nggak sedikit air mata ataupun tetes air mata yang udah menetes lah buat mereka. Wis. Karena mungkin aku juga titip juga ke bidang acara itu kayak nekankan kita buat ngebina adik-adik. Kita ya udah sebagai saudara, kita sebagai mas mbaknya mereka, kita bukan sebagai panitia lah istilahnya. Pembina kan kita harusnya sebagai keluarga lah. Oke. Kita membina keluarga, kita membina adik-adik, membina harus dengan hati. Jadi ketulusan diperlukan. Makanya nggak sering, hampir tiap hari kita nangis. Jadi kayak sering lah pokoknya sama anak bidang acara. Kalau misal kamu temen di kampus ditanya ada boleh. Oh iya. Itu boleh. Tiba-tiba menyentuh nih. Iya, tiba-tiba. Ya mungkin kayak gitulah. Jadi mungkin harus sadaran penuh, harus benar totalitas, nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah mending nggak usah ada KKM. Dan Oke. ketulusan itu penting ya mas. Itu penting. Oke, berarti Prabowo kan enggak. Terus lanjut. Boleh lanjut. Astagfirullah, di sini ya. Astagfirullah. Jangan bahas politik dulu. Jangan bahas politik ya. Oh ya, belum. Politik ya ini ya. Belum waktu ya. Iya. Boleh lanjut. Nih, dengan esensialnya penuh banget. Oke. Penuh dengan esensi ya, Iya. penuh dengan Penuh. makna berarti ya. Penuh. Oke, paham. Nah, ini Mas, yang terakhir ya. 1-2 kata closing statement dong buat penonton juga mungkin. Biar pada tau lah gimana KKM ini gitu. Duluan. Arik dulu. Dan kan gue yang ngebuka. Enggak, dari aku kan masih tinggian Arik duluan Enggak, makanya. dulu. Astagfirullah. Ayo, Arik duluan, mari. Arik duluan aja. Boleh, siapapun boleh.
Kamu Gimana? bebas. Gimana nggak kamu dulu? Dari kamu dulu, dari Ya, kamu dulu. dari Mas dulu aja. Kalau saya di sini kan nggak sebagai apa-apa ya, Iya. cuma sebagai host aja di sini. Ini- Ini ketua pelaksananya dulu dong. Pesan apa ini closing statement kan buat Iya, siapapun kan? Satu dua kata, Buat satu dua penonton kalimat. yang nonton Boleh lah. Deru Biru ini. Ya, buat penonton Deru Biru, lu geser dikit. Iya, Buat penonton boleh. Deru Biru, entah angkatan berapapun, semangat, dan kalau misalnya emang beneran mahasiswa, pasti harus sanggup mendeliver segala kewajiban kita di dalam Tridharma perguruan tinggi. Entah KKM ataupun tidak, mau dengan bentuk apapun, entah mau pakai dharma bakti dan segala macamnya atau ada hal-hal baru, yang penting 3 kewajiban dalam undang-undang itu dapat terpenuhi. Kalau misalnya kita bersatu, nggak akan ada yang bisa ngejatuhin kita. Tapi pertanyaannya apakah dari teman-teman mau bersatu? Itu yang jadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Dan aku di sini mau berterima kasih banyak buat seluruh panitia KKM dari segala bidang, khususnya ke panitia intiku. Dan dari aku juga mau memberikan special honor ke Mbak Helena yang banyak membimbing aku dalam proses KKM ini, dan ya patut diapresiasi lah beliau. Dan aku juga mengapresiasi dari Departemen Medicraft ya, sudah terima kasih mau mendengar cerita ya. Sama-sama. Kami juga terima Awas, kasih ya. banyak nih, banyak kebuka Ya. pikiran. Ya, nih. banyak kebuka pikirannya juga. Udah, Mas. Ya, kalau dari aku itu aja closing statementnya Wah, ya. Sangat Mas Dimas bermakna nih. ya. Oh ya, kalau dari aku dengan adanya KKM tahun lalu, itu yang aku rasakan secara pribadi, itu aku ngerasakan momentum di mana marwah teknik bisa dikembalikan. Wis. Seperti yang kita sering dengar lah dari Mas Mbak yang dulu. Boleh. Walaupun ya kita bisa masih bilang emang nggak masih sesempurna dulu KKM-nya. Tapi kita bisa bilang awal mula dari momentum itu balik kan kita bisa bilang seperti itu. Ya. Jadi jangan sia-siakan momentum itu. Nah, Oke. aku mau masuk satu lagi, nanggepin Oke, dari boleh. dia. Menurut aku bukan tidak sesuai dengan KKM yang dahulu-dahulu, tapi setiap zaman punya standarnya masing-masing. Dan KKM 44 ini kenapa bisa sukses? Karena ini KKM yang paling menyesuaikan dengan kondisi tahun 2023-2024. Wis. Ketika kita mengadakan kegiatan, pastikan kegiatan itu benar-benar relevan dan benar-benar logis Oke. kepada yang akan menjalankannya. Oke. Pastikan itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sangat bermakna sekali ya Iya, dia di benar sini ya. banget nih. Law of supply and demand. Apa itu artinya, Mas? Permintaan dan apa namanya? Belajar bahasa Inggris dong. Sup- ya itulah. Habis ini ya. Habis Ya. itu belajar bahasa Inggris. Keren Oke, banget ya keren banget episode kali ini ya, Ri. Sangat Membuka wawasan Iya. kita tentang KKM yang sebelumnya. Iya. Apa sih KKM itu kayak Iya, yang- gak penting banget gitu. yang kita tidak Sampai merasakan apa arti KKM itu kan. Jadi Terlihat sekarang tahu kan Mas gimana. ini tahu Ya. esensi sebenarnya dari sebuah KKM itu gimana. Iya, jadi kita jadi nggak tertutup lagi pikiran Iya. kita tentang KKM ya. Sekarang juga lebih open minded gitu. Oke. Kayak, Tapi itu pun juga nggak menutup kalau misalnya dari KKM 44 ini banyak evaluasi. Banyak banget yang harus dievaluasi. Aku nggak bilang ini sempurna, tapi segala kekurangan di KKM ini harus diketahui kalau misalnya mau benar-benar diadain lagi. Dan tahun depan jangan sampai ada kekurangan kayak tahun ini. Oke. Dengan maka dengan berakhirnya juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami lontarkan, maka episode ini akan berakhir juga. Terima kasih buat teman-teman Deru Biru yang udah menonton dan mendengarkan. Semoga wawasan kalian terbuka tentang KKM ini dan kalian menjadi semangat. Mungkin ini bisa menjadi penyemangat kalian, pemantik kalian untuk menjadi atau melanjutkan langkah dari Mas Arik dan Mas Dimas untuk kedepannya. jangan lupa ya Sobat Biru, pesan-pesan dari Mas Arik sama Mas Dimas. Panitia yang masuk podcast cuman KKM. Boleh. Kok bisa gitu? Oke, mungkin Saatnya. sampai di sini aja episode podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman Sobat Biru sekalian, dan semoga apa yang disampaikan sama Mas Arik dan Mas Dimas bisa membuka wawasan lah untuk Sobat Biru. Terima kasih ya Mas Arik. Makasih Mas banyak ya, Dimas. Mas. Makasih banyak. Sama-sama. Makasih Iya. banyak dari Departemen Medicraft, makasih banyak Ya, ya. makasih juga. Terus sukses buat kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dilakukan Amin. dekat-dekat ini mungkin. Amin. Pensiun.
Oh, pensiun. Aku skripsi sih. Tahap 1 22 April. Amin, Semangat, amin, semangat amin. skripsinya, Mas. Semoga cepat kelar ya Mas ya Ya, skripsinya. amin. Oke, langsung aja. Oke, tos dulu nih Mas kita. Oh. Oke. Tadi nggak bisa kan puasa. Oh, Iya, puasa. gimana. Udah maghrib barusan. Udah maghrib, udah maghrib. Sampai maghrib nih. Oh, udah 5 jam ya? Udah. Ayo Ri, monggo closing. Oke, teman-teman sobat biru, sampai di sini podcast episode kali ini. Tetap ditonton lagi ya untuk episode-episode selanjutnya. See you teman-teman sobat biru. See you teman-teman.